Kita lanjutkan kembali Kompas Siang, Saudara. Polisi mengklaim menangkap Bjorka, hacker atau peretas yang kini meresahkan pemerintah karena aksi retasannya. Namun tiba-tiba Bjorka muncul dan menyatakan polisi salah tangkap. Pakar keamanan siber Made Wiriano menilai Bjorka bukan seorang peretas. Polisi menangkap Muhammad Agung Hidayatullah, pemuda asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Rabu petang. Agung diduga sebagai hacker atau peretas yang kini diburu Bjorka. Ibu Agung tidak percaya anaknya terlibat peretasan karena anaknya tidak mempunyai kemampuan meretas dan hanya lulusan Madrasah Aliyah Kembang Sawit Madiun 2020 lalu. Di rumahnya ia juga tidak mempunyai perangkat komputer atau laptop dan hanya memiliki sebuah telepon seluler. Jualan es. Itu ya. Iya. Ikut orang itu sudah berapa lama berjualan sih? 2 tahun. 2 tahun. Bu, selama ini Mas Agung pernah keluar kota kerja di mana atau di Tidak. Selalu langsung di rumah ini aja ya? Sudah kemana-mana. Sekali masuk kerja di situ ya di situ. Bu, di rumah ada perangkat komputer atau internet atau Tidak apa? ada. Dia cuma Ini punya orang HP. makan sehari-hari aja repot. Polisi membenarkan penangkapan tersebut. Namun polisi belum bisa menyimpulkan yang ditangkap adalah benar Bjorka. Yang di Madiun sedang didalami terkait menyangkut masalah yang bersangkutan. Ya, gitu. Semuanya masih bekerja semuanya ini tim sus ini. Ya belum disimpulkan seperti itu karena masih didalami oleh tim sus. Saat informasi menyebar luas, polisi menangkapnya, Bjorka justru muncul di media sosial. Akun Bjorka kembali aktif dan menyinggung penangkapan pemuda di Madiun. Pemerintah Indonesia merasa sudah mengidentifikasi saya berdasarkan informasi salah satu dari Twitter @darktracer_int yang menyajikan layanan palsu untuk pemerintah Indonesia. Anak ini sekarang ditahan dan diinterogasi oleh pemerintah Indonesia. Untuk Dark Tracer, ini dosamu karena memberikan informasi salah. Sebelumnya akun Instagram @faultcyber_v2 menuding Bjorka berasal dari Cirebon dengan nama Muhammad Said Fikriansah. Tudingan ini dibantah Said, dan karena terganggu dengan tuduhan sebagai Bjorka, Said berencana membawa masalah ini ke ranah hukum. Intinya kalau misalkan kalian masih pada nuduh saya bukan Bjorka, titik. Kemampuannya untuk bisa membobol? Kalau kemampuan untuk bisa membobol itu sedikit banget. Lebih suka ke ngedit. Mungkin bakalan nanti akan ke Polres. Untuk menyelidiki yang tentang fault. Maksudnya mau lapor polisi. Oke. Merasa terganggu nggak dengan kondisi ini? Terganggu banget. Pakar keamanan siber Made Wiriano dalam program Rosi Kamis malam menyatakan Bjorka bukan seorang peretas, hanya pengumpul data. Jadi pertanyaan saya, Bjorka ini apa? Saya bisa katakan dia memanfaatkan apa yang dia miliki. Misalnya data yang tercecer. Oke. Data yang dia. Anda nggak menjawab pertanyaan saya, Pak Made. Bjorka ini hacker atau bukan kalau begitu? Kalau saya bilang bukan. Dia bukan hacker. Hacker yang sejati dia tidak akan memanfaatkan sebagai keuntungan dia baik famous ataupun finansial. Penuh penasaran dengan rasa teknik. Hal ke teknik hacker MIT yang terkenal lah ya. Hacker jadi kalau di Jerman itu ada namanya Chaos Computer Club. Itu hacker sejati. Dia hanya mau tahu celahnya di mana. Chaos Computer Club. CCC istilahnya. Jadi ini klub atau kumpulan. Kelompok, hacker sejati lah gitu. Jadi dia punya kongres rutin after Christmas. Mereka kumpul bercerita kelemahan-kelemahan sistem dan tidak ada tujuan memanfaatkan untuk fame atau biasanya ada kelompok yang menemukan celah atau vulnerability. Kemudian ada kelompok yang membuat alat bantu untuk menerobos celah tersebut. Istilahnya membuat exploit. Kemudian ada kelompok yang menerapkan alat bantu itu, kadang-kadang bukan yang buat, untuk memanfaatkan celah tersebut. Nah, ada lagi nih kelompok yang sudah ada pihak ini mendapatkan celah. Tapi mereka satu geng nggak? Atau satu klaster nggak? Bisa. Bisa nggak saling kenal. Akibat Bjorka, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Caimin merasa dirugikan karena menjadi salah satu tokoh yang datanya disebar ke publik. Caimin bahkan harus berhenti menggunakan WhatsApp karena banyaknya pesan yang masuk. Ini darurat teknologi informasi, darurat IT yang harus ditangani secara cepat. Saya
tidak bisa mengandalkan pemerintah, mari kita bahu-membahu semua masyarakat untuk melawan kebocoran data ini. Ya, saya merasa dirugikan dengan dibocorkannya data saya. Ya, saya sudah menutup handphone saya, mengganti dengan nomor baru. Tim pemerintah bisa memburu Bjorka peretas yang meresahkan karena membocorkan sejumlah data pemerintah. Tapi yang lebih penting adalah penyelesaian rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di DPR. Agar tidak seenaknya pihak-pihak yang bisa meretas atau sekedar mendapatkan data, mengumumkan ke publik, atau menyebar data warga negara ke pihak lain tanpa izin. Tim Liputan, Kompas TV.